Mau apa kesini malam-malam? Mau apa kesini? Saya habis membunuh orang, Pak. Yang bener aja. Publik digemparkan oleh berita pelaku mutilasi siswa SD 8 tahun yang menyerahkan diri 8 jam kemudian. Didapat, pelaku adalah anak 13 tahun dengan inisial B yang tinggal di sekitar komplek korban. Pelaku telah menyelesaikan seluruh proses penyidikan. Namun, proses hukumnya diduga akan mengundang kontroversi sebab usia pelaku masih di bawah 14 tahun dan diberi UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Nama dan tanggal lahir. 5 Wiratama Nugraha 27 Juni 2011. Di mana hari Anda? Telat datang. Saya dengar dia sudah memberitahu. Baiklah kalau begitu, coba ceritakan segala hal yang terjadi di hari kejadian. Saya tidak bohong hari itu. Saya merasa ingin mencari periksa. Saya sudah minum obat, tapi masih mendengar suara halusinasi. Kak, boleh minjem HP gak buat telepon ibu? Baterainya habis. Saya bawa dia ke kontrakan saya dengan dalil ponsel. Saya sudah tidak berhalusinasi lagi saat sampai di sana. Lalu sebenarnya saya dari awal berniat mengambil dia. Kak, main yuk. Diam sih. Saya ceritakan hal lucu. Yang mulia tahu dia sembunyi di mana. Kau bisa diem gak sih? Kak, jangan kak. Kak, jangan kak. Saya dengar anak di bawah 14 tahun tidak bisa dipenjara walau sudah membunuh orang. Apa itu benar? Itu menyenangkan. Jadi maksudmu skizofrenia Anda masih parah? Benar. Anda bisa memperburuk situasi jika Anda berbohong. Jadi maksudnya motif pembunuhan Anda adalah skizofrenia? Ya, Anda pun mengakui telah mengirim korban ke rumah, membunuhnya dan memutilasinya. iya. Lalu kenapa menyerahkan diri? Karena Anda masih di bawah umur. Yang benar saja. Benar. Skizofrenia memiliki banyak gejala, mulai dari halusinasi untuk menyakiti diri sendiri, halusinasi suara, penglihatan, penciuman, sampai peraba. Dan penderitanya tidak mampu berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Lalu, apa jadinya kalau mereka membunuh? Kak, jangan kak. Penderita skizofrenia biasanya tertangkap tanpa membersihkan TKP, sebab pekerjaan itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan dapat membuat mereka merasa tertekan. Berarti hanya tersisa satu alasan. Di dalam kasus ini ada pelaku tersembunyi. Dia tidak terlibat. Biar saya jelaskan. Dia sama sekali tidak terlibat. Sudah saya duga, ada yang aneh. Sedarurat apa korban gagal kali itu? Mustahil korban mengikut orang asing begitu saja. Pembunuhan, memutilasi, dan membuangnya. Sejak awal bukan Anda pelakunya. Dia deh.
sekali tidak terlibat. Sudah saya bilang, berbohong akan memperburuk situasi. Hubungi walinya dan kembalikan dia ke lembaga pembinaan khusus anak. Maaf, Teh, ngapain? saya dapat informasi ada seorang anak yang saya cari di sini. Mohon kerja sama. Oh, ya udah. Kamu kenal Bima kan? Mau kamu siapa? Saya hakim yang menangani kasus Bima. Saya bisa buat keributan sekarang juga dengan memanggil polisi. Ini toleransi terakhir dari saya. Ikut saya. Hasil persidangan amat dinantikan sebab kasus pidana Gilang dan kasus perlindungan anak dengan tersangka Bima akan digabungkan dalam satu sidang. Kita mulai persidangan dengan kasus nomor 2024 P2397 dan 2024 CC811. Baik, pengacara Gilang, apakah kalian mengakui adanya tindakan pembunuhan dan pembuangan mayat ini? Kami tidak mengakuinya, Yang Mulia. Kami mengakuinya sebagian, dan sebagian lainnya tidak. Sesuai dengan kesaksian Bima, kami mengakui adanya tindakan pembunuhan dan pembuangan mayat memang terjadi. Namun, kami menolak dakwaan pembunuhan berencana. Pembela Bima, apa kalian mengakui adanya tindakan pembunuhan berkomplot? Kami juga tidak mengakui, Yang Mulia. Bukankah Bima sudah memberikan kesaksian untuk kasus ini? Benar, tapi bukan sebagai komplotan. Ia hanya menjadi kaki tangan. Atas dasar apa? Bima sendiri melakukan proses yang ia jalani hanya sebagai lelucon. Namun, keadaan berubah ketika Gilang benar-benar melakukan proses pembunuhan di rumahnya. Jadi, siapa yang pertama kali mengutarakan ide untuk memutilasi mayat korban? Bima, dia yang menyuruh saya. Saya merasa tertekan karena membunuh anak itu. Bima menyuruh saya. Dia bilang memutilasi dari luar kamar mandi. Organ tubuhnya dibuang ke tempat sampah dan potongan tubuhnya dibuang ke semar-semar. Dia mengancam saya. Woi, lo yang membuangnya buat ngindarin kamera CCTV. Dia bohong. Dia yang melakukan itu. Dia bohong, dia yang ngelakuin semua itu. Woi, lo ngapain dia? Hah? Kok bisa begitu? Dia diapain, hah? Lo yang memutilasinya. Gua ngajak lo buat nyerahin diri, tapi lo malah mau mencobanya. Kita gak bakal di penjara. Tenang. Kapan gue bilang begitu? Apa lo bilang? Bangsat, lo sendiri yang ambil pisau itu. Lo bahkan bersiul saat memutilasi ini. Kapan gue bersiul? Dia bunuh anak itu dan bersiul kegirangan saat lihat darah seperti orang gila. Jim, lo brengsek. Dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal bagi remaja kepada terdakwa Gilang Adiwangsa selama 10 tahun, sedangkan untuk terdakwa Bima Wiratama Nugraha vonis dijatuhkan berupa pembinaan maksimal di lembaga pembinaan khusus anak selama 2 tahun. Apakah vonis hukuman di persidangan kali ini sudah tepat? Apa hukuman itu benar-benar dapat melampiaskan rasa ketidakadilan yang diterima korban? Apakah pelaku kejahatan anak benar-benar mampu berintrospeksi? Perkara sudah berakhir, tapi belum pernah benar-benar berakhir.